guys, welcome back to my channel. Aku Filia, dan hari ini kita akan story time gitu kan. Beda sama konsep video aku yang lain gitu ya, lebih ke tutorial. Tapi kali ini aku akan lebih cerita mengenai bagaimana saya turun 10 kilo di masa pandemi ini. Jadi di tahun 2020, aku memulai tahun ini dengan berat badan sekitar 72,4 kilo. Dan sekarang aku di angka 62 kilo. Jadi aku turun sekitar 10-an kilo. Sebenarnya sampai dengan 2 minggu lalu, 3 minggu lalu aku sempat turun sampai ke 60,8, 60,9 kilo. Tapi sekarang aku lagi on break dietnya, jadi agak naik sedikit ke 62 kilo. Tapi tetap lah ya, sekitar 10-an kilo. Nah berikut nih foto-fotonya ketika aku berat badannya lagi berat-beratnya. Ini fotonya banyak banget deh pokoknya teman-teman. Kalau lihat di Instagram aku ataupun lihat video aku sebelumnya ini agak kelihatan bedanya gitu ya. Jadi aku memang lagi diet dan sekarang pun lagi berusaha untuk terus diet. Nah hari ini aku mau cerita lebih ke sharing cara diet aku, tapi sebenarnya lebih ke arah dibanding cara dietnya kayak makan apa atau minum apa, olahraga apa, aku akan lebih ceritain mengenai pola pikir gitu ya, kayak berpikirnya gitu, gimana supaya kita bisa mendapatkan diet yang sesungguhnya berhasil gitu. Jadi aku percaya diet setiap orang itu beda-beda, setiap orang punya badan yang masing-masing yang beda-beda pastinya. Jadi tidak mungkin kita bisa terapin satu cara diet yang sama ke seluruh manusia di muka bumi ini, pasti beda-beda. Nah jadi kalau aku mau nge-sharein cara aku diet, mungkin bisa berhasil buat orang lain, bisa berhasil buat dia, tapi mungkin bisa juga nggak berhasil gitu. Berhasil di aku belum tentu berhasil di kalian gitu kan. Jadi hari ini aku lebih ke sharing pola pikirnya, gimana sih cara kita punya tekad yang kuat gitu, sehingga kita punya spirit yang semangat gitu dalam menjalani diet, sehingga diet apapun yang teman-teman lakukan itu bisa berhasil. Dan menurut aku ini bisa diterapkan di mana-mana gitu ya, mau bebas mau cara dietnya seperti apa, karena itu semuanya itu ada dari pola pikirnya aja. Dan sebuah disclaimer juga, aku bukan ahli gizi, aku bukan ahli diet, aku bukan ahli olahraga, aku bukan ahli apapun itu dalam bidang nutrisi, diet dan lain sebagainya. Jadi di sini aku bener-bener pure share dari pengalaman pribadi aku sendiri, dari apa yang aku udah lalui, seperti apa gitu kan. Karena aku juga hari ini nggak akan terlalu membahas dalam mengenai pola makan, olahraga dan lain-lain, jadi lebih ke basicnya terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja ke tips nomor 1, yaitu motivasi. Nah di sini teman-teman, siapa yang diet udah berkali-kali? Siapa yang diet selalu gagal? Menurut aku, seumur hidup aku selalu kayak punya konsep aku harus diet atau aku lagi diet gitu. Tapi sejujurnya aku nggak pernah lakuin diet tersebut gitu. Dan setelah aku pikir-pikir kenapa, mungkin karena aku tidak punya motivasi yang cukup kuat. Selama ini memang orang banyak yang ngomong ke aku gitu kan, lu kayak gendut banget deh, lu kayak gendutan deh, kayaknya lu kalau kurusan lebih cantik deh. Tapi aku nggak merasa bahwa itu bisa menjadi motivasi aku, karena aku memang bukan orang yang suka dengerin kata orang lain gitu ya. Jadi pas orang ngomong kayak gitu pun aku cuman kayak, oh ya udah, terus mau gimana gitu kan. Harus cari motivasi yang tepat untuk seluruh teman-teman gitu. Pasti motivasinya bisa beda-beda, dan motivasinya itu juga pasti bisa datang dari mana aja, dan pastinya setiap orang tuh beda-beda, dan tidak ada motivasi buruk. Motivasi semua pasti bagus kalau resultnya bagus gitu ya. Tapi menurut aku motivasi yang paling kuat itu datangnya dari diri sendiri. Jadi ketika diri sendiri ini sudah bertekad gitu ya untuk melakukan perubahan untuk diri sendiri gitu, kita pasti akan, aku yakin motivasi seperti itu akan lebih kuat dibanding motivasi dari eksternal gitu. Karena kalau dari eksternal kemungkinan kita bisa kayak kayak nyerah gitu loh. Menurut aku kayak setelah aku pikir-pikir gitu ya, motivasi dari eksternal tuh kadang ya bisa menjatuhkan juga gitu kan. Tapi kalau motivasinya itu datang dari diri sendiri dan untuk diri sendiri juga, itu menurut aku jauh lebih kuat. Dan misalnya motivasi diri sendiri untuk diri sendiri itu misalnya kayak aku mau diet supaya aku bisa hidup lebih sehat, supaya aku bisa hidup lebih terkontrol, aku bisa lebih pede, aku bisa tampil lebih confident gitu, misalnya seperti itu. Nah kalau aku sendiri sih motivasinya sebenarnya lebih ke arah diri sendiri sih. Maksudnya bukan tadi seperti aku bilang, aku nggak terlalu denger kata-kata orang gitu kan. Motivasi aku lebih ke arah kayak, aku bisa nggak ya diet gitu, aku bisa nggak ya challenge diri sendiri gitu. Pertama tuh aku nggak bawa serius banget dietnya, sampai aku melihat result yang lama-lama kelihatan gitu kan. Terus orang juga mulai afirmasi gitu kan, mulai kayak, iya deh lu kurusan deh, iya deh gitu, kalau gue liat tuh mukanya kecilan. Nah ketika orang ngomong gitu, gue jadi ngerasa kayak, oke, gue bisa terusin nih, kayaknya gue bisa terusin nih, gue udah mulai lihat hasilnya nih gitu. Karena kerja keras tuh tidak akan mengkhianati hasil lah ya.
Nah, itu lanjut ke nomor 2. Setelah punya motivasi yang tepat, maka teman-teman harus punya target yang jelas. Nah, target yang jelas di sini adalah target yang achievable atau target yang masuk akal. Jadi kalau misalnya teman-teman punya target, aku mau turun 10 kilo dalam waktu 1 bulan, ya mungkin bisa, tapi mungkin tidak mustahil, tapi ya tentu itu tidak akan sustainable gitu, tidak akan bisa di keep up lifestyle seperti itu, dan mungkin tidak sehat juga buat teman-teman. Target yang achievable di sini, contohnya kalau aku ketika berat badan aku 72, aku punya target bahwa aku harus turun di angka 65 kilo, karena 65 kilo itu adalah dimana BMI aku atau body mass index aku udah nggak obesitas lagi, tetapi ke normal. Dan aku bikin timelinenya itu adalah, misalnya kan berarti 72 ke 65 itu 7 kilo. Berarti 7 kilo itu kalau sebulan aku bisa turunin 2 kilo, berarti kira-kira 3-4 bulan lah gitu aku bisa mencapai angka tersebut. Dan menurut aku itu masuk akal, tidak terlalu cepat gitu kan. 65 kilo itu aku pecah lagi menjadi target-target lain. Misalnya aku harus bisa jalan kaki, aku olahraganya jalan kaki guys, dan aku bikin target jalan kaki misalnya hari ini 5.000 langkah, besok harus bisa lebih lagi, besoknya harus bisa lebih lagi, besoknya harus bisa lebih lagi, sampai jika aku lagi intens-intensnya aku bisa jalan kaki kayak 13.000 langkah baru aku pulang ke rumah dan aku masih kuat banget gitu, stamina aku jadi terbentuk. Nah, itu yang aku lakukan. Jadi aku pecah target 65 kilo itu menjadi kayak target porsi makan, aku harus bisa kurangin perlahan-lahan, aku harus bisa mulai alternatifkan ke makan yang lebih sehat. Kemudian untuk olahraga juga aku harus bisa olahraga lebih banyak dari hari ke hari gitu. Kemudian juga untuk air putih aku harus bisa minum yang lebih banyak dari waktu ke waktu. Jadi setiap little achievement gitu, misalnya kayak hari ini aku jalan kaki bisa melebihi diriku yang kemarin, nah aku akan merasa kayak seneng gitu. Dan yang paling penting adalah semua hal ini harus dicatat. Aku catat semuanya, aku catat dari berat badan, teman-teman juga bisa catat dari lingkar perut, lingkar lengan gitu, semua yang catat. Sampai aku jalan kaki berapa langkah juga itu kan dicatat di handphone, dan itu aku selalu lihat gitu, karena ketika dicatat itu akan melihat banget perubahannya guys, akan melihat itu kayak kalau grafik tuh kelihatan gitu, ada yang naik, ada yang turun, dan itu tuh bener-bener jadi motivasi baru gitu ya, karena setiap kali ingat, oh ternyata gue capek-capek kemarin itu ada hasilnya loh gitu. Kemarin gue makannya lebih sehat, gue tahan lapar gitu, gue tahan biar nggak lapar mata, ternyata ada impactnya gitu. Dan itu kelihatan banget dari catatan tersebut. Jadi teman-teman harus catat semuanya deh yang teman-teman mau catat gitu. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah tadi kalau targetnya step by step, sama juga dengan dietnya harus step by step. Kalau dietnya ekstrim gitu, aku pernah lah diet ekstrim gitu, kayak misalnya besok gue cuma makan pisang doang gitu, atau besok gue nggak makan sama sekali gitu. Hal-hal yang ekstrim seperti itu again tidak akan sustainable, dan itu akan membuat apa ya, mentalnya tuh capek kalau aku, kayak karena sehari semalam tuh dipaksa untuk berubah gitu. Sedangkan cara diet tuh tidak seperti itu. Diet itu harusnya pelan-pelan, sehingga itu menjadi lifestyle pelan-pelan gitu. Jadi yang pertama misalnya aku mulai, kalau aku sendiri step pertama itu adalah waktu itu aku mulai dengan jalan kaki. Kemudian udah jalan kaki, kedua aku mulai ngerasa ya sekalian nggak sih porsi makan dikurangin. Aku mulai kurangin porsi makan walaupun makanannya tidak diubah gitu, KFC tetap KFC, McD tetap McD. Kemudian yang ketiga, aku mulai berpikir aku harus makan yang lebih sehat. Jadi di situ aku mulai korporasikan dengan catering sehat. Step by step tersebut menjadi lifestyle gitu, kayak jalan kaki itu menjadi keharusan aku setiap sore. Kemudian makan sayur itu juga jadi suatu yang aku nggak tolak gitu, padahal aku bener-bener nggak bisa makan sayur di awal tahun ini gitu ya. Kalau ditanya Filia makan sayur, aku akan jawab dan itu kenapa bisa jadi lifestyle ya, karena itu pelan-pelan gitu loh, nggak sehari semalam aku dipaksa makan salad gitu deh. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah be happy. Nah, jadi menurut aku semua hal ini tidak akan bisa dilakukan kalau kita melakukannya dengan bersungut-sungut, dengan menggerutu gitu, ataupun dengan tidak happy gitu ya. Pasti harus ngejalaninnya dengan hati yang senang. Karena kalau misalnya hatinya nggak senang, maka kita nggak akan enjoy sama sekali di prosesnya. Kalau kita olahraga sampai keringetan, sampai ngebrobios gitu, tetap aja pasti akan bete gitu loh. Kayak, aduh capek banget gitu. Atau kalau kita menahan lapar gitu kan, nahan biar nggak lapar mata, itu pasti jatuhnya nggak happy gitu. Jadi menurut aku semua ini harus kita sesuaikan dengan apa yang membuat kita bahagia gitu. Misalnya olahraga di gym bikin kamu bahagia, ya please olahraga di gym gitu. Atau
oh jalan kaki membuat kamu bahagia, ya jalan kaki gitu. Itu bisa beda-beda gitu kan, per orang punya tertarikan yang beda-beda gitu kan. Ada juga yang aku nggak bisa nih nggak makan nasi gitu, ya makan aja nasi nggak apa-apa gitu, tapi kita hitung kalorinya, kita kurangin porsinya gitu. Pokoknya jangan menyiksa deh, bikin diet tuh jangan menyiksa gitu, karena aku nggak percaya diet yang menyiksa itu juga akan sustainable, akan bisa berkelanjutan gitu. Yang penting kamunya harus happy. Dan dengan aku lagi diet ini, aku jadi ketemu dengan beberapa orang juga yang misalnya diet juga gitu kan. Kita sharing gitu kan, oh ternyata lu caranya kayak gini, oh cara gue kayak gini dietnya, dan itu ternyata pastinya berbeda-beda gitu kan. Dan yang pasti kalau aku lihat orang yang berhasil dietnya itu pasti lebih happy gitu. Proses setiap orang tuh pasti beda-beda, dan yang pasti harus cari proses mana yang bikin kalian happy. Dan aku yakin proses untuk cari kita bikin happy itu nggak mungkin sehari semalam, nggak mungkin seminggu, nggak mungkin sebulan, mungkin lebih gitu. Harus bener-bener dicobain deh gitu pelan-pelan, mana yang bikin kamu happy, mana yang bikin kamu senang, mana yang bikin kamu lebih semangat ngerjainnya atau lebih semangat ngejalanin diet ini gitu. Dah itu aja sih menurut aku. Nah guys, itu aja tips and trick diet untuk kali ini. Mungkin belum terlalu elaboratif gitu ya, belum terlalu menuju detail, karena aku sekali lagi bukan ahli diet juga gitu kan. Aku cuma share apa yang aku bisa share, yang mungkin teman-teman bisa pelajari gitu kan. Karena kalau teman-teman lihat di YouTube pun cara diet tuh banyak sekali ya. Dan yang aku share ini yang bisa teman-teman secara mental gitu ya bisa di take note. Jadi yang pertama adalah punya motivasi yang kuat, 2 punya target yang achievable, 3 lakuin semuanya step by step, dan 4 harus happy. Itu aja sih tips yang bisa aku share ke teman-teman. Ya semoga yang lagi diet semoga sukses selalu, fighting, pasti bisa dietnya. Kemudian ya itu aja sih video aku kali ini. Aku juga harus menyemangati diriku sendiri supaya bisa mulai diet lagi, karena targetnya masih jauh di sana ya Bo gitu. Dan semoga video ini membantu teman-teman. Nah teman-teman kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau di request, silahkan komen di bawah. So itu aja sih untuk kali ini. Bye.